Ya lah, kita mulai aja ya. Pak Siap. Wahyu, bisa tampilin gambarnya nggak Pak Wahyu? Oh ya, oke. Ah. Jadi ini, coba lihat ini ya. Ini pemetaan wilayah emosi. Jadi ini berdasarkan penelitian dari hampir 3.500 atau 3.700 orang di Finlandia. Mereka ditanya apa yang terjadi ketika marah. Badan kamu berwarna sebelah mana? Warnanya apa? Dia katakan setengah badannya dan tangannya marah itu ada di sana, kan? Terus takut itu ada seperti ini gambarnya. Jadi dia ngegambar sendiri, gitu kan? Jijik itu seperti apa? Jijik itu kan lebih mengkerut ya, makanya dia ada di tengah sama di leher, gitu kan? Bahagia itu ada di dada sama di muka, dia menyebar ke seluruh tubuh. Dan makanya orang yang bahagia itu lebih bersemangat. Nah ini yang sedih ini, jadi bagian tangan dan kakinya seperti membeku, dadanya meriut, matanya pun redup, jadi hatinya aja yang merah, dia ngerasa sakit gitu kan. Nah ketika terkejut di bawah, matanya itu ada kuning, berarti ketika terkejut itu biasanya yang aktif itu di mata, gitu kan, melotot. Nah seperti itu. Nah nanti yang kita harus pelajari adalah ada di netral, gitu kan. Bagaimana kita bisa pengalihan suasana, bisa piknik dengan gratis, itu kalau kita bisa mengkondisikan warna tubuh kita di tubuh netral. Jadi tubuh ini tidak merasakan apa-apa. Jadi betul-betul netral. Makanya ini yang disebut dengan memasuki alam relaksasi. Ya. Nah, terus di bawah ada cemas, ada rasa cinta, ya. Terus ada depresi. Nah, depresi ini kan lebih parah lagi dari sedih, hampir sama. Cuma depresi ini dia sudah tidak mau lihat siapa-siapa dan dia sudah tidak melihat diri dia siapa-siapa. Jadi gelap saja. Cuma tangan dan badannya itu membeku. Nah, merasa hina itu lebih di muka ya, karena makanya orang bilang kalau terhina mau ditaruh di mana muka saya. Nah, itu ada bangga, terus ada malu, ada iri. Nah, ini sebenarnya penelitian orang bikin warna aja, kan bikin warna. Tapi apa sih yang dirasakan orang-orang manusia ini seperti apa ya? Ya gambarnya ini, gambarannya seperti ini. Nah, jadi ketika Anda jijik, maka Anda harus merelakan ke netral, kehitamkan. Jadi lebih netral, lebih rileks. Oke. Sekarang saya sesuai dengan judulnya on off ya, on off. Saklar. Jadi kita harus mengaktifkan saklar on off yang ada di tubuh kita. Nah, saya ulang buat teman-teman yang tahu bahwa kapasitas atau berat otak kita ini hanya 2% dari berat tubuh. Sementara otak kita ini harus menyerap oksigen 20% dari setiap yang ditarik. Ketika dia capek, ototnya butuh batak oksigen, maka kepalanya akan pusing. Orang capek kalau ditanya, jawabnya pasti nggak akan benar. Karena otaknya nggak berfungsi secara maksimal ketika capek. Nah, makanya atlet-atlet itu disyaratkan untuk punya stamina VO2 max yang bagus. Gitu. VO2 max itu peredaran darah yang ada di dalam tubuh per liter per menitnya berapa. Ya, karena peredaran darah itu bersama oksigen ada di sana. Semakin banyak oksigen yang turun naik, maka itu bisa lebih sehat. Oke. Ada Kang Rasid, Wilujeng Supri, Kang Rasid. Nah,
Saya langsung aja ke materinya, bagaimana on off ya. Nah, sebelum kita ke on off, jadi saya jelaskan dulu ya, Anda bisa melakukan dengan begini, nanti ini off, ini on, ini off, ini on. Nah, ketika off-nya ini 1 menit saja, ketika di on, Anda buka matanya. Nah, cuma seperti penjelasan gambar yang tadi, ya, bahwa kita posisi marah ada di mana, posisi ini ada di mana, posisi ini di mana. Berarti kita harus mampu membayangkan dulu ketika kita lagi off, ya. Ketika kita lagi off, berarti tubuh kita dalam keadaan gelap, tanpa cahaya, dan kita betul-betul rileks. Oke? Paham ya, Nyai ya? Oke, sip. Sekarang Anda boleh duduk dengan nyaman. Kalau bisa, videonya dinyalain, biar saya bisa lihat wajah teman-teman sudah nyaman atau belum. Sekarang coba duduk yang nyaman, semua rileks. Nah, untuk mendapatkan posisi netral jadi, kenapa orang-orang yang marah itu disuruh duduk, tarik nafas. Duduk dulu, tarik nafas. Karena dia untuk menetralkan, menghilangkan warna emosinya. Orang yang kaget sama, gitu kan? Nah, orang bahagia juga kalau mau netralin, alhamdulillah, dia akan senyum kan? Alhamdulillah, so, wah, dasarnya begitu kan? Ketika dia dinetralin, alhamdulillah. Nah itu, jadi ketika kita narik nafas panjang, terus dibuang secara perlahan, itu akan menetralkan diri kita. Dan ini adalah latihan-latihan pemberdayaan diri. Jadi kalau Anda mampu melakukan ini, maka Anda akan mampu melakukan mindfulness, ya, autogenetik, body scan, hypnoself, terus apalagi ya, yoga, terus banyaklah yang lain-lainnya. Nah, ini harus dikuasai dulu bahwa Anda mampu meng-on-kan dan meng-off-kan tubuh Anda. Jadi, saat Anda meng-off-kan, maka pikiran kita hanya satu yang dipikirkan. Menurut penelitian, ya, neuroscience itu menyatakan bahwa pikiran ini dalam 1 menit, dia mampu memikirkan 50 pikiran. Kebayang nggak? Setiap detik datang pikiran. Makanya kalau orang anxiety itu, dia selalu cemas, maka ketika ini belum selesai, datang ini. Nah, itu bertumpuk. Dan sifatnya sama. Kalau kata orang Sunda, menyingsinan, ngaririwaan. Bakal gini, akan begini. Nah, itu yang terjadi. Tapi ketika Anda belajar off, maka Anda bisa memutus rangkaian yang terjadi itu. Karena sesuai dengan hukum pikiran, kita mempunyai namanya hukum paralel. Jadi hukum paralel ini ketika kita berpikir positif, maka yang data-data positif akan hadir. Ketika kita berpikir negatif, data-data negatif, informasi negatif akan hadir. Oke? Jadi ketika kita meng-off-kan, maka kita akan mampu menahan informasi atau meng-cut informasi yang akan datang. Jadi kita off-kan dulu. Nah, ketika sudah di-off-kan, nanti ketika Anda mampu mematikan tubuh Anda di-off, berarti mati. Berarti Anda akan mampu memvisualisasikan apa yang Anda mau. Apa yang sedang Anda pikirkan. Misalnya saya sedang memikirkan bahwa hari ini saya harus ketemu bos saya harus berbicara seperti apa dan lain-lain. Atau saya ingin menawarkan barang kepada si A, apa yang harus saya lakukan? Nah, ketika kita meng-off-kan,
berarti kita sedang mencari data di alam bawah sadar. Siapa si A? Bagaimana si A? Bagaimana kalau ngobrol begini akan jawabannya begini dan lain-lain. Nah, itu sangat dahsyat nanti buat teman-teman kalau ini sudah bisa begini, nanti ke depannya Anda benar-benar berdaya. Kenapa saya katakan pemberdayaan diri? Jadi Anda sedang mendayakan diri, mengeluarkan sebuah daya dalam diri Anda, biar Anda itu bisa bergaya. Gitu. Jadi jangan dulu bergaya kalau tidak punya daya. Gitu. Ya, jadi perdayakan dulu diri kita, bahwa kita berdaya atas diri kita sendiri. Gitu. Ya, nah kita mulai bahwa sekarang teman-teman bayangkan dulu posisi lagi rileks gitu kan. Coba gambarkan dalam pikiran Anda kalau Anda sedang rileks berada di dalam kegelapan. Tapi tempat itu aman dan nyaman. Misalnya Anda berada di kamar, oke. Tapi kamar itu akan Anda matikan lampunya dan kondisinya gelap. Dan ketika kondisi gelap, Anda tidak ada satu ketakutan pun. Anda merasa aman dan merasa nyaman. Jadi Anda merasa rileks. Rasakan kesunyiannya, gelapnya dan seperti apa. Nah itu Anda mengopkan. Nah, kenapa saya bilang gelap? Karena seperti yang tadi bahwa warna netral emosional itu adalah gelap. Ketika kita netral, kita tidak ada warna dalam tubuh kita. Makanya orang yang tidak merespon itu kan orangnya lempeng. Isi tamu meni lempeng gitu kan. Dia mau meni lurus aja ya. Ada apa tanpa ekspresi ya karena dia tidak punya warna, dia tidak merespon itu semua. Sesuai dengan mikro ekspresi yang ada dalam tubuh dia, kalau jijik seperti apa, ini seperti apa, ini seperti apa, ya ketika dia lurus lempeng ya dia netral aja, nggak don't worry be happy gitu, dia tenang aja. Ada hantu jalan dia tenang aja, tidak ada perubahan dalam tubuh dia. Ada orang yang ngejek dia lurus. Nah itu dia dalam kondisi netral. Nah kondisi netral ini berarti tubuh Anda dalam keadaan hitam tanpa warna, nggak ada warna aja. Nah jadi itu gelap ya. Oke. Sekarang coba teman-teman bayangin dulu ketika kondisi teman-teman dalam kondisi di sebuah ruangan, di kamar atau dimanapun, tapi ruangan ini menurut Anda aman dan nyaman. Oke, bayangkan dulu tempatnya, posisinya seperti apa. Dan sekarang saya pegang pegang saklarnya. Oke, ketika Anda sudah ada di ruangan itu, saya pegang saklarnya. Oke, saya mau teman-teman berada di sana 1 menit saja. 1 menit saja. Oke, nanti saya pakai stopwatch di sini ya. Oke, kalau Anda pas dengan saya, berarti Anda tubuh Anda dengan pikiran Anda sudah sejalan. Oke, siap? Anda boleh ketika saya mulai Anda pejamkan matanya. Awas. Oke, bayangin dulu posisinya. Oke, sebentar lagi saya matiin. Awas. Ya.
Oke, terus. Oke, good. Ada yang pas nggak? Oke, udah 1 menit. Ada yang pas nggak? Saya bilang oke, Anda buka matanya. Atau ada yang mau ditanyakan dari teman-teman seperti apa? Pas sih tadi pas mati lampu ya beneran mati, cuma di situ ngerasa kayak ada yang goyang-goyang gitu, digoyang gitu. Oke. Goyang ada yang bergerak jadi ketakutan. Apanya yang bergoyang? Pokoknya pas ditutup gitu, kayaknya ya badan kayak diputar gitu goyang, kayak mau muter gitu, cuma nggak muter, cuma goyang gitu kanan kiri. Oke, siap. Nggak apa-apa. Jadi ketakutan sih. Akhirnya. Berarti udah mulai fokus, itu berarti udah mulai masuk. Jadi tinggal sedikit lagi. Nanti saya kasih tahu ya. Oke, yang lain coba. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Oke, Mbak Maria. Udah mati kerasa, terus di tengah-tengah tuh kayak ada cahaya yang mau masuk dari kanan, saya geser lagi ke kiri biar tutup itu. Oke, good. Berulang kayak gitu. Sip. Yang lain? Kalau Nyai kepala pas mati gitu, kepala kayak gini mengembang-ngembang. Oh, jadi kembang kempis gitu. Iya, kayak kesemutan gitu kan. Sedek cik orang Sunda kali gede hulu. Oke, yang lain? Yang lain gimana efeknya? Ya, Pak Diki. Gimana? Udah bisa matiin? Bisa. Hah? Bisa. Bisa ya? Oke. Oke, kita terusin aja ya. Nah, ini tadi bahwa Anda harus belajar fokus. Artinya bahwa apa sih artinya fokus itu? Sesuai lagunya itu, fokus itu adalah satu titik itu kan ada lagunya ya, lagu di SEA Games itu kan. Pada satu titik itu. Orang-orang psikologi bilang fokus itu adalah seperti rasa. Nah, ada lagi yang bilang bahwa fokus itu seperti di kisah Mahabharata, gitu kan? Ketika Dorna melatih 5 Pandawa, ditanya dari kelimanya. Nah, yang satu masih lihat pohon, terus kemudian lihat burung pipit. Terus yang kedua lihat daunnya, lihat tangkainya, lihat burung pipit. Nah, tapi Arjuna ini pas ditanya, apa yang kamu lihat Arjuna? Saya hanya melihat retina dari burung itu. Jadi ada pada satu titik. Oke. Ketika Anda mulai gelap, Anda fokus pada tubuh Anda ketika gelap. Tapi mulai ada terganggu dengan apa yang Anda rasakan pada saat itu. Nah, itulah gejala dalam tubuh. Nah, nanti ini tuh akan diselesaikan ketika Anda mulai belajar autogenetik. Autogenetik ini dikembangkan sama Eropa Timur, Jerman dan Rusia. Nah, daerah Eropa Timur itu dengan autogenetiknya. Nah, tadi ketika mati, Anda tetap aja merasakan gelapnya, merasakan tubuhnya rileks, serileks-rileksnya, Anda tidak merasakan apa-apa. Dan yang terpenting, gitu kan, ketika rileks tubuh, Anda jangan pernah menghitung detiknya juga. Oh, baru 1 detik, 2 detik. Jangan hitung, biarkan saja. Seolah-olah Anda punya alarm dalam tubuh Anda. Gitu kan, ketika 1 menit, alarmnya bunyi dan Anda bangun. Nah, Anda rasakan seger nggak, gitu kan? Bahwa dalam 1 menit, Anda sekarang tidak berpikir. Yang biasanya 1 menit ini berpikir dengan 50 permasalahan yang masuk ke dalam pikiran, kita berhentikan dulu. Nah, mungkin pertanyaannya, Kang, kapan pikirnya? Nanti setelah Anda menguasai ini, Anda bisa merasakan pengalihan suasana. Mau kemana?
mau ke rasa pantai, mau ke pegunungan, mau kemana, Anda betul-betul bisa merasakannya. Ketika Anda buka matanya, seperti Anda baru pulang piknik. Gitu. Ngerti ya? Oke, sekarang coba sekali lagi. Saya kasih petunjuk ketika Anda tutup matanya, ketika Anda lakukan seperti teknik body scan. Jadi bayangkan ujung kakinya mulai gelap, terus warnanya hilangin, secepatnya hilang, dan benar-benar tubuh Anda gelap, bersatu dengan kegelapan di kamar itu, gitu. Oke, kita mulai lagi ya. Oke, siap. Kita mulai lagi. Saya ambil stopwatchnya. Nah, makanya saya bilang nyalain kameranya sekarang, karena sekarang saya nggak akan kasih tahu selesainya. Saya nggak akan kasih tahu selesainya. Jadi saya akan lihat Anda buka mata atau enggak, gitu. Ya. Oke, ketika sudah 1 menit, menurut Anda, perasaan Anda sudah 1 menit, silahkan buka matanya. Tapi kalau bukan 1 menit, ya terusin aja bahwa itu 1 menit. Ya, paham semua ya? Oke, siap. Saya kasih mulainya aja dulu. Sekarang tarik nafas, relax. Oke, siap. Bayangkan dulu Anda ada dalam ruangan gelap, ruangan kamar, oke. Aman, nyaman. Sekarang saya matikan lampunya, mulai. Hilangin warnanya. Ketika tubuh Anda betul-betul merasa gelap, Anda betul-betul merasakan kerileksannya. Oke, ketika Anda sudah merasakan 1 menit, Anda boleh buka matanya. Oke, good. Cukup, buka matanya, tarik nafas, relax. Ada perasaan lebih nyaman sekarang? Gimana? Ya. Ininya kepalanya enggak ngembang-ngembang, enggak. Nah, kenapa nggak ngembang-ngembang? Karena Anda betul-betul fokus pada ujung kaki sampai ujung kepala. Dimatiin juga tubuhnya, gitu kan? Berarti Anda benar-benar merasakan kegelapan. Nah, cuma kekurangan dari teknik ini adalah untuk orang-orang yang fobia ketakutan. Jadi itu harus disembuhkan dulu, fobia kegelapan, bukan fobia ketakutan. Fobia kegelapan itu harus disembuhkan dulu. Gitu. Yang kedua tadi malah susah fokus. kayaknya kok nggak gelap-gelap sih. Kayaknya nggak gelap-gelap. Ini harusnya dirasain warnanya hilang. Apa saya seperti melihat diri saya pelan-pelan gelap gitu. Jadi ya. Jadi malah kemana-mana. Tubuhnya betul-betul gelap bersatu sama kegelapan ruangan. Nah, tapi jadi akhirnya pas tadi terakhir mau 1 menit udah mulai berasa gelap terus tiba-tiba gitu aja udah. Langsung tiba-tiba. Pas bangun gimana rasanya? Ada perubahan? Ya masih bingung aja sih tadi. Kang Dian gimana, Kang Dian? Mbak Mariam? Kalau Mariam tadi pas mau marah matanya tuh malah jadi kayak lebih
cepat gerak gitu kan matanya, tapi untuk badannya jadi gelap mah ya udah Nah, pas bangun gimana rasanya? biasa aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak ada efek juga, memang nggak apa-apa. Ini cuma menggelapkan di tubuh kita. Tapi ketika buka mata ada yang bilang diri dia segar, ada yang biasa saja, ada macam-macam efeknya. Nah, cuma yang sebenarnya yang pentingnya adalah ketika Anda sudah bisa memainkan 1 menit ini, baru kita mainkan di situ. Nah, artinya di situ Anda bisa afirmasi diri Anda. Misalnya, ketika gelap, sudah gelap, saya rasakan tubuh saya sehat. Saya merasakan jiwa saya kuat. Saya merasakan bahwa di kepala saya sangat bersih, sangat jernih. Nah, itu afirmasi yang Anda bisa lakukan ketika Anda sudah bisa menggelapkan tubuh Anda. Nah, sekarang bagaimana kalau sendirian tanpa ada saya? Nah, seperti tadi Anda bisa lakukan begini. Ya, ini on, ini off. Jadi gini, pas gini, misalnya nanti tangannya boleh disimpan di bawah gitu, di paha. Ya. Nah, jadi saya kasih cue-nya, jadi petunjuknya ketika Anda tarik napas, ketika Anda buang napas. Nah, saat buang napas, Anda boleh tempelkan di sini. Ya, tempelkan di sini, terus mulai sekarang Anda bikin 5 kata-kata afirmasi. Ya, 5 kata-kata afirmasi. Jadi lakukan dengan tenang, katakan dalam diri bahwa itu terjadi dalam diri kita. Misalnya, saya sehat, saya sekarang lebih kuat, saya sekarang lebih berdaya, karena saya bahagia, saya mampu, terus saya sehat. Katakan itu sampai waktu yang Anda tadi sudah pikirkan 1 menit. Ketika sudah 1 menit, seperti ada alarm, Anda buka. Nah, baru buka matanya. Barang ini baru buka mata. Oke, paham? Paham. Oke, good. Sekarang silakan lakukan sendiri. Anda boleh melakukannya sekali. Saya sambil melihat, memantau diri Anda. Silakan. Bayangkan seperti tadi Anda ada di kamar yang gelap, ya, udah kamarnya gelap, oke. Masih di kamar tempat yang aman. Nah, ketika diklik kamarnya gelap, berarti diri Anda gelap. Ketika diri Anda sudah mulai gelap, Anda hanya fokus dengan kata-kata afirmasi. Apa itu kata-kata afirmasi? Adalah kata-kata yang positif, gitu kan? Saya adalah pemenang. Karena saya adalah kuat. Saya sekarang bahagia. Karena tubuh saya sangat sehat. Detak jantung saya begitu ringan sekali. Lambung saya begitu lancar sekali. Asam lambungnya turun. Terus katakan itu ketika sudah 1 menit Anda buka matanya, rasakan efeknya. Oke, silakan lakukan sendiri. Saya pantau Anda. Nanti kalau sudah selesai semua, kita bahas lagi apa gejalanya dan lain-lain. Daripada Anda praktek sendiri, nanti kebingungan, nggak bisa nanya, mumpung masih ada saya. Oke? Check it out, lanjut.
Oke. Kalau sudah, boleh buka matanya. Jangan terlalu lama, 1 menit aja dulu. Oke, siapa yang mau nanya dulu silakan. Atau mau ngungkapin pengalamannya seperti apa barusan. Kang Dian, gimana Kang Dian? Atau mau sipur, Kang Dian mau poek, wah video. Kang Bima gimana Kang Bima? Oh, Kang Dian nggak ada suaranya. Tadi sih ngechat kayaknya gangguan sinyal itu, Kang Epul. Kenapa? Tadi ngechat kayaknya gangguan sinyalnya. Yang mana? Kang Dian. Oh ya. Nah, Kang Dian. Ya, Kang, barusan tadi dicoba kepala teh asa apa namanya teh awalnya berat tapi pas kesini ringan lah ya karena masuk afirmasi yang positif cuma sedikit apa namanya semacam kelengan kayak gitulah. Seperti Oke, nggak apa-apa. ya. Nggak apa-apa. Terus? Oke, good. Sekarang Mbak Sri, oke, non Kang Dian. Mana ya Kang? Sama, Sri. masih sama. Jadi Kenapa? masih kayak kelengan kayak gitu. Oke, Sama kurang fokus nah, juga soalnya ada suami lagi ngorok. Oke, gimana Nyai? Ini mah tenang, alhamdulillah. Ketiga kalinya lebih enak, lebih relax. Oke, good. Pak Wahyu, gimana Pak Wahyu? Alhamdulillah saya bisa relax, santai-santai. Oke, good. Kang Imat? Mantap jiwa. Oh, mantap. Oke, Mbak Mariam. Tadi lebih cepat gelapnya juga ke bagian tubuhnya. Terus pas baca afirmasi, maksudnya munculin kata-kata itu juga muncul. Cuman kayak ada yang mau menghapusnya gitu. Oke, good. Masih ada yang mau menghapus ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Itu perlawanan dari virus yang sudah tertanam dalam pikiran kita. Jadi ketika kita mau menginstal atau merubah susunan otak manusia, gitu kan? Yang lama itu menolak, Jadi itu yang terjadi ya, Mbak Maria. Oke, Kang Bima, gimana Kang Bima? Awalnya sih emang logika kayak mendominasi gitu. Ya, karena mungkin selama ini ngadepin penyakit ini kan pakai logika ya, jadinya awal-awal masih belum ini. Cuma saya paksa, udahlah coba aja dulu gitu. Saya dalam diri saya, baru saya nerima langsung set. Gitu. Nah itu. Jadi langsung kalau dalam nerima, jadi dalam teknik hipno ini ada beberapa orang yang memang jadi 20% mudah menerima, 80% itu dia berada di tengah-tengah, jadi agak sulit. Yang 20% lagi sulit sekali. Nah, untuk bahasa yang sulit sekali ini biasanya saya menghipnonya gini, kalau hipno. Ya sekarang pura-pura aja Anda pejamkan matanya dan sekarang Anda pura-pura tidur. Gitu. Nggak usah serius, pura-pura aja. Nah, jadi buat teman-teman yang ada penolakan kayak Mbak Mariam, kayak Sri atau Kang Dian ya, atau siapa yang merasa itu terjadi, katakan aja pura-pura, gitu kan? Saya pura-pura aja ikutin ininya, pura-pura. Nah, nanti itu terasa juga. Jadi itu membunuh atau melemahkan, kalau katakan itu logika atau serangan-serangan ya, kata Mbak Mariam gitu. Nah, kalau saya lihat kan kayak Kang Imat, Kang Wahyu, terus Nyai, ya berarti 3 itu kan
pernah menjalani hipnosis dengan saya. Jadi ketika saya kasih trik ini, mereka sudah bisa mengikuti karena saya sudah pernah jelaskan dari awal sampai akhir. Kan? Iya benar sih. Next nanti kita jelasin apa itu insight dan lain-lain. Tapi saya ingin nuntasin dulu nih yang ini sampai tuntas ya, sampai tuntas. Nanti tanpa dijelasin juga Anda bisa merasakan. Berarti tadi ketika teman-teman ya merasa ya, saya jelasin ya. Nanti tadi ketika ada gejala-gejala demikian, Anda bisa bilang pura-pura aja. Makanya sekarang pura-pura rileks. Kalau yang benar-benar itu bohong. Saya sedang matiin kok semua tubuh saya. Nah, sekarang saya cuma minta afirmasinya satu, gitu kan? Tapi ditambah afirmasi. Nah, apa itu afirmasi? Apa itu afirmasi? Saya jelasin dulu. Afirmasi itu pernyataan pada diri kita bahwa diri kita ini pernyataan misalnya saya sehat, gitu kan? Saya kuat. Nah, itu afirmasi. Nah, afirmasi ini bentuknya pertanyaan, gitu, menanyakan sesuatu keanehan. Mengapa saya sehat? Gitu kan? Nah, jadi begini. Ada afirmasinya gini. Kita samain afirmasinya ya. Oke, Kang Dian ikutan dimatiin dulu mic-nya. Biar nggak ini. Biar nggak. Atau ke Pak Wahyu di dulu punya Pak Dian. Oke. Saya ulang ya. Apa afirmasi, apa itu afirmasi? Afirmasi ini adalah sebuah pernyataan kata-kata yang positif. Nah, misalnya saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Nah, ternyata seorang Noah dari Australia membuat sebuah penelitian bahwa dia tuh punya kecemasan juga. Dia menyatakan bahwa itu tidak berhasil buat saya. Itu akan ditolak sama tubuh karena itu hanya sebuah penekanan yang tanpa arah gitu. Makanya dia bikin teknik namanya afirmasi, yaitu dengan teknik bertanya dan nanti dijawab, gitu kan? Misalnya gini, afirmasinya, saya orang yang sangat sehat. Mengapa saya sehat? Karena kaki saya begitu sehat. Tangan saya sehat, tidak ada rasa sakit. Kepala saya pun sekarang sehat. Detak jantung saya begitu ringan. Paru-paru saya begitu ringan ketika narik nafas. Gitu kan? Perut saya begitu nyaman. Nah, jadi gejala-gejala yang Anda pikirkan pada saat itu dikatakan dengan mengapa? Karena, gitu kan, perut saya begitu nyaman, detak jantung saya begitu rileks. Nah, ketika bilang begitu, Anda fokuskan pikiran Anda kepada jantung Anda yang sedang berdetak. Ketika detaknya kencang, maka diperlambat, sedang menyatakan nabat. Nah, paru-paru saya begitu ringan pernapasannya. Oh, nanti ada jawab, oh ya benar saya sehat. Oke, paham semua ya? Oke, kita mulai atau mulai? Ya, siap. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Oke, saya ulangi ya.
Yang pertama, ketika Anda biasa seperti tadi, matikan sendiri lampunya. Setelah lampunya mati, matikan tubuh Anda, warnanya ya, warnanya matikan sampai gelap. Ketika gelap, Anda baru bikin afirmasi, pernyataan buat diri Anda. Kalau hari ini Anda lagi sedih, Anda boleh katakan Anda lagi bahagia. Nah, kenapa Anda bahagia? Berarti alasan bahagia itu apa? Karena suami saya masih ada di samping saya. Saya masih dikasih rezeki sama Allah. Saya masih dikasih tangan, kaki, semua tubuh saya berfungsi. Nah, silakan bahasa-bahasa itu yang harus diinikan. Sekarang ingetin dulu apa yang mau Anda katakan nanti ketika Anda pejamkan matanya. Afirmasinya apa? Afirmasinya apa? Oke, udah nemu semua? Nah, karena ini pemrograman ya. Nah, jadi ini combine antara NLP dengan hipnoterapi. NLP itu Neuro Language Program. Jadi kita memberikan sebuah program kepada pikiran kita untuk menjadikan sebuah reaksi pada tubuh kita. Oke, sudah tahu ya semua ya. Ininya skripnya seperti apa, jalan ceritanya seperti apa, skenario-nya seperti apa. Jadi skripnya yang pertama afirmasi, katakan sesuatu yang positif, baru tanya kenapa, jawab lagi dengan kondisi bersyukur diri kita seperti apa. Oke, good. Silakan buat teman-teman duduk yang nyaman, matikan sendiri lampu di kamarnya, pakai ini, terus matikan warna dalam tubuh Anda, bikin afirmasi, langsung afirmasi. Oke, mulai.
Oke, Oke. udah semua. Oke, gimana Kang Bima? Tadi di pertengahan sempat ada panik, nggak panik sih, apa sih namanya? Kayak dada tuh ada yang, dada bukan deg-degan ya, kayak ada yang neken gitu. Tiba-tiba perasaan gak enak, terus langsung balikin lagi. Terus? Terus ya udah tapi so far sih apa sih namanya? Ya karena tadi keganggunya karena tiba-tiba ada perasaan gak enak aja, kayak dineken. Oke. Terus pas lagi neken itu memang lagi guru dadanya lapang gitu kan? Nah, Pas lagi berpikir afirmasi gimana? ya, afirmasi ya tadi saya bahagia. Kenapa bahagia? Sekarang saya sedang posisi tidak ada tekanan. Malah kayak ada penolakan kali ya. Jadi gini, saya lupa. Dalam afirmasi, untuk menjawab afirmasi, Anda tidak boleh ada bahasa negatif. Jadi harus positif. Yeah. Jadi gini, ketika Anda di jalan, jangan tengok kiri, Anda akan tengok kiri. Benar nggak? Oh, benar. Nah, jadi teman-teman kalau di sini, kalau saya bilang jangan pikirin gajah, jangan pikirin gajah, jangan pikirin gajah. Yang kepikiran, gajah. Gitu. Jadi jangan ada bahasa negatif. Tidak ada tekanan. Itu akan terjadi tekanan karena otak ini tidak mengenal kata tidak. Tidak mengenal kata jangan. Dia hanya mengenal efek dari kata itu. Ya, jadi efek misalnya sehat, berarti dia sudah tahu sehat itu seperti apa. Lapang itu seperti apa. Tenang itu seperti apa. Oke, Kang Bima ya. Oke, siap. Sekarang Kang Dian, gimana Kang Dian? Tadi lumayan Kang, si kepala agak ringan. Tadi saya sudah ya afirmasi positif ya, meskipun saya hari ini alhamdulillah sehat karena ya sering olahraga gitu kan. Kemudian saya bahagia karena bisa melihat anak dan istri saya gitu kan. Ya gitulah gitu Kang. Jadi kepala agak ringan gitu, agak ada emosional yang membangkitkan kebahagiaan. Iya itu endorfin. Siap. Hormon endorfinnya keluar gitu ya. Oke. Iya. Mas Sri, gimana Mas Sri? Kalau aku ya jadi lebih ke terharu. Jadi kan tadi afirmasinya bersyukur gitu ya, ada suami yang selalu mensupport sama anak. Tapi jadi lebih ke terharu jadinya. Tapi lebih bahagia. Kayak, pas buka mata bahagia. Okay. Jadi terharu punya mereka gitu. Iya, siap. Itu siapa? Mbak Mariam dulu, gimana Mbak Mariam? Ya, kerasa lebih ringan kalau yang sekarang. Terus tadi yang kata Bapak bilang jangan ada yang hal negatif. Ya bener, di awal tuh kan sempat yang nggak fokus gitu, mungkin karena pernah ada gitu kata-kata itu, tapi sekarang enggak gitu. Jadi ya udah lebih enak. Oke, siap. Itu siapa? Nyai gimana Nyai? Nyonya bahagia. Bagiannya gitu, bagiannya tapi wajahnya tono kamu. Tononya. Aduh, saya bisa bohong, bener, aduh. Ya udah, Kang Wahyu gimana Kang Wahyu? Terakhir, Kang Wahyu. Ya kalau saya mah langsung bisa senyum sih. Oh, siap.
Oke. Ya kerasa Kang Imat, di perasaan itu. sip. Kang Imat gimana Kang Imat? Halo, Ya, ya nyaman tapi ya rada pusing gitu. Biasa, nah, ya rada liur. Maksudnya itu juga ting Oke, sip. kejuran wae. Menggaler wae tuh. Nda gimana Nda? Nda mau ngomong? Iin. Lagi ngebajuin rumah sambil lihat. Oh ya. Oke, sip. Silakan teman-teman lakukan itu sepanjang minggu ini. Nanti kita ketemu setiap minggu lah, is okay buat saya. Itu kebahagiaan buat saya ketika saya bisa berbagi sama teman-teman. Asli, ikhlas, ridho lillahi ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya berikan pada teman-teman itu bermanfaat. Ya. Dan saya tidak mau di ruangan ini membahas ruangan-ruangan sebelah atau yang lain-lain. Kita hanya fokus aja bagaimana kita bisa berdaya. Oke? Nah, jadi PR-nya lakukan seperti itu. Anda boleh mainkan dulu dengan secara berlahan dulu. Oh, udah bisa mati lampunya, bisa mati tubuhnya. Sekarang mulai siapkan afirmasi dan afirmasinya. Nanti kalau itu Anda boleh catat dulu, catat di tulisan. Nah, ketika saya sehat, berarti gejala Anda ada di mana? Saya pusing di kepala, berarti kepala saya sudah ringan, gitu kan? Kepala saya sudah jernih, bersih, apapun yang Anda harapkan kepada kepala Anda, katakan itu di afirmasinya. Afirmasinya itu lebih ke judulnya. Jadi afirmasi itu lebih ke judul, afirmasi itu lebih ke alasan. Mengapa Anda sehat? Gitu kan? Ya, paham di situ ya. Nah, sekarang kita sama-sama. Saya mau ngasih sedikit bukan hipnotis lah, sekedar saran kepada diri Anda dengan Anda mengikuti apa yang saya katakan. Oke, duduk yang nyaman semua, duduk yang nyaman. Oke, duduk yang nyaman. Sekarang tarik nafas dalam-dalam, buang secara perlahan. Oke, bagus. Terus lanjutin sampai Anda betul-betul merasakan rileks, yang sangat rileks. Oke, good, semakin rileks, lebih rileks lagi. Oke, sekarang masuki alam relaksasi Anda. Rasakan Anda berada di tempat yang gelap, tapi diri Anda merasa aman dan nyaman di sana. Oke, semakin aman dan semakin nyaman. Dan sekarang Anda pun tidak melihat tubuh Anda, karena tubuh Anda pun sudah tidak bercahaya, sudah tidak berwarna lagi. Biarkan menyatu dalam kegelapan. Ketika Anda menyatu, Anda betul-betul bisa merasakan tubuh Anda begitu ringan, pikiran Anda begitu rileks sekali, santai sesantai-santainya, dan Anda merasakan relaksasi yang begitu dalam. Saking ringannya tubuh Anda tidak melihat tubuh Anda. Biarkan tubuh Anda melayang-layang dan sangat rileks sekali. Sekarang simpan dalam pikiran Anda
dan nyatakan dalam diri Anda dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan Anda sudah menurunkan Anda ke dunia untuk menjadi orang yang bermanfaat, untuk menjadi orang yang berguna. Untuk mencapai itu semua, maka Anda nyatakan dalam diri Anda, saya adalah orang yang sehat. Karena saya bisa merasakan tubuh saya begitu ringan, pikiran saya begitu jernih, detak jantung saya begitu tenang, dan saya merasakan perut saya begitu nyaman, lambung saya betul-betul bekerja secara normal, asam lambung dan semua yang diproduksi oleh lambung saya begitu pas. Dan Anda merasakan peredaran darah Anda yang turun naik begitu sempurna, seperti air yang mengalir di pegunungan, begitu sejuk, begitu damai. Gemercik airnya membuat tubuh saya lebih segar lagi, lebih bugar. Oke, sekarang dengarkan sugesti saya. Mulai saat ini, Anda akan selalu berpikir positif. Anda adalah orang yang sangat sehat. Anda adalah orang yang untuk keluarga Anda, pasangan, anak-anak Anda, dan lingkungan di sekitar Anda. Dan lihat, ketika Anda sudah berkarya dan mereka pun tersenyum kepada Anda dan anak pun bahagia. Dan ketika ada orang-orang yang tidak suka dengan Anda pun tetap tersenyum dan Anda pun bahagia. Apapun yang ada di luar Anda, senyuman atau apapun membuat Anda selalu bahagia. Ketika diri Anda bahagia, ketika pikiran Anda bahagia, berarti Anda adalah orang yang sehat. Sangat sehat, bugar sekali. Sekarang tarik nafas dalam-dalam. Buang secara perlahan. Sekarang rasakan udara yang masuk ke dalam tubuh Anda berbeda dengan udara sebelumnya. Tubuh Anda begitu merespon dengan baik. Paru-paru Anda begitu luas, detak jantung Anda begitu ringan, peredaran darah Anda begitu lancar, pikiran Anda begitu jernih, hati Anda begitu bersih. Itulah diri Anda. Yakinkan sekali lagi pada diri Anda bahwa Anda adalah orang yang sangat bahagia. Dan ketika Anda bahagia, Anda adalah orang yang sehat. Ketika Anda sehat, Anda akan bermanfaat untuk orang lain. Dan itu adalah kebahagiaan. Tarik nafas dalam-dalam. Gerakkan tubuhnya sedikit. Dan sekarang buka matanya. Anda rasakan tubuh Anda betul-betul merasakan kebahagiaan itu. Tubuh Anda betul-betul sehat. Dan Anda berjanji pada diri Anda adalah akan bermanfaat. Oke, buka matanya. Tetap rileks, santai, yakinkan lebih yakinkan bahwa Anda adalah yang sehat, Anda adalah yang sehat. Oke, terima kasih. Malam ini bagaimana? Kang Bima gimana? Tadi sih menikmati sih sesi itu. Tapi pas buka mata, enggak sih, sekali tadi. Jadi kayak orang kan saya kan emang agak takut sama yang namanya pingsan ya, hilang kesadaran. Tadi saya sempat mau hilang kesadaran gitu pas lagi di
hipnoterapi. Maksudnya hilang kadar sadar kayak mau plek gitu. Terus udah ngikutin lagi. Pas buka mata kayaknya kosong gue. Tapi nyaman. Kosong. Nyaman. Kok tapi kosong gitu langsung kaget gitu langsung ya udah digerakin masih oke gitu. Oke. Sip. Udah tahu lah Kang Bima ini siapa, nanti kita ngobrol ya. Oke, makasih. Iya Kang, tadi agak lumayan enakan Kang. Oke, buat semua terima kasih Kang Himat, Kang Rizky, semua Bang Jam, kemudian ya Nyai, sampai ketemu lagi. Makasih Kang Ipul. Sehat terus. Tunon Pak Ipul. Kami di Papua sudah jam 11.16 saatnya bobo. Sehat selalu, yakinkan bahwa diri Anda sehat ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Ipul, sehat terus. Berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pisan Kang.